Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran IPA terkait materi kelainan dan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Silahkan Ananda menyimak video ini dengan baik ya. Nah, Ananda sekalian, ada beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada rangka manusia. Seperti yang pertama, retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang diakibatkan oleh benturan dengan benda keras. Benturan tersebut dapat disebabkan oleh kecelakaan atau jatuh. Mungkin di antara Ananda semuanya pernah melihat orang yang kecelakaan hingga akhirnya mengakibatkan kakinya misalnya patah. Nah, itu merupakan salah satu kelainan pada alat gerak. Selanjutnya, kelainan dan penyakit pada alat gerak yaitu rakitis. Nah, rakitis ini diakibatkan karena kekurangan gizi seperti kalsium, fosfor, dan vitamin D. Sehingga akibatnya tulang tidak tumbuh dengan normal. Nah, penyakit rakitis ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok anak-anak sekalian. Sehingga bentuk kaki seperti huruf O atau X. Nah, Ananda bisa melihat pada gambar ya. Pada gambar bagian A, merupakan bentuk kaki yang normal seperti Ananda ya. Rata-rata insya Allah semua bentuk kakinya normal. Kemudian gambar bagian B, bentuk kakinya membentuk huruf O. Nah, ini salah satu kelainan ya, karena bentuk kakinya membentuk huruf O. Jadi mungkin Ananda pernah melihat ya, ada orang yang ketika berjalan bentuknya seperti bentuk O. Nah, ini salah satu kelainan. Kemudian bagian C, yaitu bentuk kakinya seperti huruf X ya. Ini juga ada beberapa orang atau segelintir orang yang ketika mungkin kita pernah temui ya, ketika pergi ke suatu tempat. Nah, cara jalannya membentuk huruf X. Nah, ini merupakan salah satu kelainan dari alat gerak. Nah, kelainan selanjutnya yaitu skoliosis, lordosis, dan kifosis. Apakah Ananda pernah mendengar istilah ini sebelumnya? Nah, jika belum, Ananda silahkan mengingat ya. Lantas, apa yang dimaksud skoliosis? Skoliosis merupakan kelainan tulang punggung ke arah samping tubuh. Nah, Ananda bisa melihat gambar bagian A. Tulang punggungnya ke arah samping tubuh ya. Kemudian lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang punggung ke arah depan tubuh. Ananda bisa melihat gambar bagian B ya. Tulang punggungnya mengarah ke depan tubuh. Kemudian kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang punggung ke arah belakang tubuh. Ananda bisa melihat gambar bagian C. Diperhatikan tulang punggungnya mengarah ke belakang tubuh. Ananda insya Allah paham ya dari gambar tersebut. Nah, kelainan dan penyakit selanjutnya yaitu osteoporosis. Osteoporosis merupakan penyakit menurunnya kepadatan tulang. Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangan kalsium dan fosfor. Nah, Ananda sekalian, ternyata osteoporosis ini menyebabkan tulang menjadi terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Nah, silahkan Ananda melihat gambar bagian A. Gambar bagian A menunjukkan jaringan pada tulang yang normal sehingga bisa terlihat kepadatan tulangnya masih bagus. Sedangkan bagian B menunjukkan tulang yang osteoporosis sehingga bisa dilihat kepadatan tulangnya tidak seperti pada gambar bagian A. Jelas ya sampai di sini?
Nah, setelah kita mengetahui kelainan dan penyakit pada alat gerak manusia, penting untuk kita mengetahui bagaimana sih cara memelihara kesehatan alat gerak kita agar kita terhindar dari kelainan dan penyakit yang sudah tadi kita pelajari. Nah, kita akan membahas cara agar kesehatan alat gerak kita tetap terjaga. Yang pertama, ketika duduk, ya pastikan cara duduk kita dengan posisi yang benar. Posisi yang benar bagaimana Ustazah? Nah, posisi yang benar itu badan tegak, jangan membungkuk atau miring. Ananda bisa melihat pada gambar ya. Nah, gambar yang membungkuk itu atau tanda silang itu merupakan posisi duduk yang kurang tepat. Sedangkan gambar yang tegak berarti itu posisi duduk yang benar. Selanjutnya yaitu makan makanan bergizi. Nah, makanan bergizi itu yang seperti apa? Makanan bergizi itu yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin. Kemudian, berdirilah dengan postur tegak. Jadi jangan membungkuk atau terlalu membusung. Selanjutnya, ketika membawa beban, usahakan beban dibawa dengan seimbang antara bahu kanan dan bahu kiri. Nah, rajinlah untuk berolahraga secara teratur, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti hari ini. Jadi harus memperbanyak berolahraga ya. Selanjutnya, tidurlah dengan posisi telentang atau miring. Nah, tidur tengkurap dan bergelung kurang baik untuk kesehatan. Ini ada hikmahnya ya, karena dalam Islam memang disunahkan untuk tidur miring ke kanan. Jadi selain sehat ternyata juga bagus untuk kesehatan tubuh kita. Nah, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Semoga Ananda semuanya memahami penjelasan dari Ustazah ya. Ustazah Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.